Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekitar 1 pekan yang lalu, salah satu legenda sepak bola yang sangat dihormati, Eric Cantona, itu berpidato di halayak umum. Dia mengatakan kurang lebih, "Hai kalian, tahu nggak, ingat nggak bahwa 4 hari setelah serangan Rusia atas Ukraina, kita semua memboikot olahraga dan khususnya sepak bola Rusia. Lalu kenapa sekarang setelah 716 hari serangan Israel terhadap Gaza, tidak ada seorang pun di antara kita yang berusaha untuk melakukan blokade dan boikot terhadap Israel? Ini standar ganda yang aneh." Why is it double standards? FIFA and UEFA must suspend Israel. Kata dia seperti itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa sepak bola itu bukan hanya sekedar olahraga. Sepak bola adalah representasi dari keinginan dan euforia masyarakat dunia. Sepak bola itu adalah budaya. Dia juga adalah politik. Dari situ dia memiliki soft power untuk bisa menggerakkan sesuatu. Lalu kenapa kita tidak menggerakkan massa untuk memboikot Israel? Sama seperti yang kita lakukan terhadap Rusia ketika dia menyerang terhadap Ukraina. I know that international football is more than just sport. It's culture, it's political, it's soft power. In a way that a country represents itself on a global stage. The time has come to suspend Israel from that privilege. So we have power, you have power, and football fans around the world have power. FIFA and UEFA must suspend Israel. FIFA and UEFA must suspend Israel. Thank you very much. Bye. Nah, ini adalah salah satu pidato yang cukup berapi-api dan menggebu-gebu yang dikatakan oleh legenda sepak bola. Dan kalau misalkan Baraya lihat trennya saat ini, bukan hanya Eric Cantona, ada begitu banyak atlet-atlet, selebriti-selebriti, tokoh-tokoh politik, para pembesar negeri itu yang memindahkan keberpihakan mereka itu kepada Palestina. Kemarin lalu misalkan ketika Israel bentrok dengan Italia dalam kualifikasi Piala Dunia, ada hal yang cukup membuat panas, di mana ketika lagu kebangsaan Israel dinyanyikan, ultras Italia itu kompak balik badan semuanya. Dan sebagian di antara mereka bahkan mengacungkan jari tengah ke atas sebagai tanda penolakan, tanda ketidaksetujuan. Dan bukan hanya itu, mereka terus-terusan melakukan intimidasi terhadap para pemain Israel sepanjang pertandingan, di mana mereka menyanyikan lagu Yell Yell Free Palestine misalkan dan sebagainya. Ini adalah bentuk dukungan yang sangat kuat, dan bukan hanya ultras, bukan hanya penontonnya yang melakukan itu, tetapi para pemain Italia itu benar-benar melakukan intimidasi dan provokasi terhadap Israel dengan mengejek mereka tentang sesuatu yang berhubungan dengan Gaza. Khususnya sampai menghasilkan baku hantam di lapangan gitu. Dimana Gianluigi Donnarumma itu sampai berantem sama siapa itu orang Israel, ada yang namanya Tai itu yang pemain bagus itu sebenarnya. Nah, itu berantem di situ. Dan bahkan setelah usai pertandingan itu pun Italia dituntut untuk minta maaf atas hal-hal yang semacam itu. Tetapi pelatih Italia yang sudah kita kenal sebagai orang nakal sejak lahir itu menolak minta maaf. Ngapain juga kami minta maaf, itu kan adalah sesuatu yang lumrah dalam sepak bola. Kata dia seperti itu. Ini lagi-lagi contoh bahwa olahraga sekarang itu nampaknya sudah bisa digerakkan untuk tujuan tertentu. Sebagian orang mengatakan ini sepak bola jangan dibawa ke urusan-urusan politik gitu. Tapi kemudian ada orang yang mengatakan, ya siapa bilang ini adalah urusan politik, ini adalah urusan kemanusiaan gitu. Spanyol kemarin juga bahkan melakukan tindakan yang, ya saya pikir tindakan yang cukup signifikan, di mana dia mengancam akan walkout, akan keluar dari Piala Dunia kalau Israel ada di sana. Itu sebenarnya ancaman yang yakin tidak akan bisa dilakukan gitu, dan mereka juga tidak akan berani melakukan. Tetapi dengan pernyataan itu jelas bahwa ada keberpihakan terhadap Palestina akhir-akhir ini. Itu Spanyol, kemudian ada Norwegia juga, kemudian yang paling rajin dan paling awal itu Irlandia, itu juga semuanya adalah kompak untuk
melakukan anti terhadap Israel dan pro terhadap Palestina. Saya mengamati melalui media sosial, melalui analisis media sosial, diantaranya adalah Enigma dan teman-teman, di dunia sekarang itu yang pro terhadap Israel itu ternyata hanya 9%. Yang netral itu 8% dan sisanya itu yang mendukung Palestina atau anti terhadap Israel. Nah, jadi yang mendukung Palestina, yang anti dan anti Israel itu dua kubu ya, dua hal yang berbeda. Tapi biasanya dalam hal ini disatukan. Nah, ini mencapai sekitar 83%. Ini adalah angka yang sangat bombastis dan sangat luar biasa. Jadi maksudnya Baraya, sekitar beberapa 6 bulan yang lalu saya bikin video dan kemudian saya menjelaskan bahwa gerakan di media sosial itu perbandingannya adalah sekitar 37% pro terhadap Israel, 47% pro terhadap Palestina, sisanya adalah netral. Nah, ini laporan dari media-media sosial sekarang, yang netralnya hanya 8%, yang pro terhadap Israelnya hanya 9%. Sisanya benar-benar pro terhadap Palestina. Itu di media sosial. Bagaimana dengan di media mainstream? Media yang dikontrol oleh pemerintah, kemudian media yang ada dewan persnya dan sebagainya. Ini saya menemukan data dari situs-situs media utama di seluruh dunia, itu dari 372.000 artikel yang diterbitkan tentang perang Israel dan Palestina, dan ditonton lebih dari 1 juta kunjungan, itu ternyata menunjukkan angka 64% netral, 28% menentang Israel, dan 8% mendukung Israel. Jadi bahkan di sebuah di komunitas media mainstream pun itu angkanya sangat signifikan perbedaannya, 28% berbanding 8% yang mendukung Israel. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ditambah lagi kalau misalkan kita melihat bukan hanya media, bukan hanya olahraga, bukan hanya atlet dan selebritis, kita juga bisa melihat bahwa gerakan pro terhadap Palestina ini juga dilakukan oleh politisi-politisi besar yang mengatasnamakan negaranya. Sekarang, sesuatu yang benar-benar di luar nalar dan di luar dugaan, Inggris menjadi pro terhadap kemerdekaan Palestina. The United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. Kemudian Jerman. Ini yang bikin saya heran tuh Jerman, karena Jerman itu kan biasanya ditakut-takutin dengan cerita masa lalu Holocaust itu kan. Tapi Jerman sekarang pro terhadap Palestina. Kemudian Prancis dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Sampai-sampai kemarin itu yang pro terhadap Israel itu hanya Amerika Serikat dan negara-negara yang relatif tidak kuat gitu. Kayak Palau gitu ya, kemudian Papua Nugini, kemudian Argentina, dan ya sedikit sekali negara, mungkin hanya sekitar 10. Sisanya itu adalah pro terhadap kemerdekaan Palestina. Dan sekarang ya tentu saja kalau seandainya tidak ada veto dari Amerika Serikat, maka Palestina itu sudah merdeka sejak beberapa hari yang lalu. Nah, tapi balik lagi pertanyaannya adalah kenapa negara-negara di seluruh dunia, selebriti di seluruh dunia, tokoh-tokoh terkemuka di seluruh dunia, atlet dan jurnalis di seluruh dunia sekarang menjadi pro terhadap Palestina. Nah, ini ada sesuatu yang unik. Saya mencoba untuk menganalisisnya dan saya akan mulai dari apa yang namanya algoritma barrier. Jadi begini Baraya, saya nggak tahu istilah yang lebih tepatnya apa, tapi maksud saya adalah seperti ini. Kalau Baraya tahu bahwa medsos kita itu sebenarnya sangat-sangat diawasi oleh agen-agen Israel, itu beneran. Jadi kalau misalkan saya sebagai konten kreator bikin judul Israel bejat, misalkan yang seperti itu, maka saya sebagai orang dengan subscriber yang sudah sangat banyak, itu akan dihukum dengan dikasih dolar kuning. Dan videonya tidak direkomendasikan. Tapi kalau untuk orang-orang yang subscribernya jauh lebih kecil, akunnya, kanalnya jauh lebih kecil, itu bisa dihapuskan videonya, di take down, atau bahkan akunnya sekaligus dihilangkan. Jadi ada seperti itu kalau di YouTube. Kalau misalkan di IG, di WA, di Facebook, atau semua yang di bawah naungan Meta, itu juga ada seperti ini kurang lebih. Laporan dari Human Rights Watch menyebut bahwa konten-konten yang pro terhadap Palestina itu akan otomatis dihapus. Gak tahu bagaimana, tapi otomatis akan dihapus dengan alasan hate speech.
Begitu. Jadi kalau misalkan Baraya ngetik Z atau nulis judulnya Zionis begitu, itu biasanya akan dihapus dulu gitu ya. Kalau di IG, di WA atau di Facebook, atau misalkan kalau dibiarkan seperti itu Baraya juga tidak akan mendapatkan rekomendasi atau tidak direkomendasikan kepada yang lain begitu. Itu terkait dengan barrier di dalam Meta. Begitupun dengan yang ada di TikTok. Di TikTok itu sudah dilaporkan bahwa TikTok menghapus jutaan video dan streaming yang berhubungan dengan konflik Israel, Palestina, dan Hamas. Itu dihapusin, ditutup semuanya oleh TikTok. Kemudian beberapa hashtag juga itu dihapuskan. Nah, ini adalah barrier, ini adalah penghalang. Jadi kalau Baraya konten kreator, saya yakin Baraya juga pernah mengalami gitu. Jadi kalau misalkan bahas Israel, Palestina dan sebagainya, itu biasanya akan didolar kuningin atau bahkan videonya di take down dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang terjadi kemarin-kemarin itu. Jadi Israel itu berhasil untuk memetakan dukungan global untuk tidak sepenuhnya tuh ngejelekin dia gitu. Untuk menutupi genosida dia, untuk menutupi penderitaan rakyat Gaza yang disebabkan olehnya dan sebagainya. Nah, tetapi barrier inilah yang sekarang itu jebol. Jadi saya kemudian melihat ini ada 7 alasan kenapa barrier yang tadi ditempatkan oleh Israel di media-media atau di platform-platform media sosial ini akhirnya jebol. Alasannya yang pertama itu adalah karena besarnya dukungan global terhadap Palestina. Jadi kan algoritma itu kalau misalkan ada sesuatu yang besar dia akan nebeng gitu, akan nebeng ke atasnya. Dia akan reading the wave gitu, akan berselancar di atas gelombang gitu. Nah, gelombang dukungan terhadap Palestina itu terus-terusan besar sehingga pada akhirnya algoritma barrier yang tadi itu menyerah dan akhirnya sekarang berita-berita yang menjelekan Israel itu tembus juga. Itu alasan yang pertama. Kemudian viralitas konten grassroots. Nah, Israel itu memang bisa, misalkan menghandle Facebook, menghandle YouTube dan lain sebagainya itu bisa. Tetapi kalau misalkan di akar rumput yang menjadi pembicaraan, misalkan di komen-komen di situ itu tetap menjadi seperti itu bagaimanapun akan menjebol. Kemudian solidaritas lintas selebritas dan influencer. Nah, ini begitu banyak influencer dan selebriti yang mendukung Palestina. Nah, karena mereka itu tokoh besar, orang terkemuka, yang setiap kali dia bikin konten itu disimak sama begitu banyak orang. Nah, si YouTube, Meta, TikTok, dan semua media sosial itu bagaimanapun akan ngikut gitu kan. Itu nggak akan nahan, nggak akan pasang barrier di situ, dia orang terkemuka gitu kan lebar juga gitu. Itu alasannya. Kemudian alasan berikutnya itu adalah efek Streisand. Nah, ini Baraya tentu saja mengetahui ya. Jadi maksudnya begitu dilarang sesuatu, maka sesuatu itu menjadi semakin bikin penasaran orang gitu kan. Nah, ini karena banyak larangan, karena banyak barrier dan sebagainya, orang-orang juga akhirnya malah nonton itu gitu. Kemudian dominasi generasi muda di platform-platform media sosial, dan kemudian polarisasi dan algoritma keterlibatan. Jadi kan YouTube dan media-media sosial yang lain itu cenderung untuk mempromosikan dan merekomendasikan video-video atau tampilan-tampilan yang emosional atau mungkin yang berita buruk gitu. Nah, ini kan berita buruk dan emosional gitu. Jadi akhirnya ini tembus sendiri gitu. Nah, akhirnya setelah media sosial ini tembus, saya juga misalkan melihat akhir-akhir ini kalau misalkan saya bahas Israel Palestina itu nggak jadi dolar kuning gitu. Nggak tahu kebetulan, nggak tahu apa gitu. Cuman saya pengalaman pribadi memang seperti itu gitu. Nah, saya menduganya ini memang sudah jebol, dan ketika ini akhirnya sudah jebol, maka pengguna media sosial di seluruh dunia ini bergerak menjadi pro terhadap Palestina gitu. Karena sebelumnya kan memang ada yang kena propaganda Israel gitu, jadi mereka masih pro Israel, tapi sekarang itu semakin sedikit yang masih kemakan propaganda Israel. Sebagian besarnya udah seperti itu. Nah, karena orang-orang di seluruh dunia itu pada akhirnya menjadi pro terhadap Palestina, itu mendorong negara-negara besar untuk mengikuti apa yang diinginkan rakyatnya. Khususnya di negara-negara maju gitu kan, kayak Inggris, Prancis, mereka itu kan negara demokrasi. Mereka negara demokrasi itu berarti harus menyesuaikan dengan kehendak dan keinginan rakyatnya. Nah, keinginan rakyatnya sekarang yang sudah menjebol algoritma atau barrier algoritma itu akhirnya menjadi pro terhadap Palestina, ya akhirnya negara-negara itu juga menjadi pro terhadap Palestina. Dugaan saya sih seperti itu. Ditambah lagi dengan fakta yang lebih pragmatis. Jadi misalkan begini Baraya,
Kalau dulu orang-orang banyak yang pro terhadap Israel itu gara-gara takut sama Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat itu memang benar-benar menggunakan seluruh kekuatan dan daya upayanya untuk pro terhadap Israel. Begitu kan? Nah, tetapi sekarang Amerika Serikat itu goyang bukan karena dia makin lemah, tetapi karena pesaing-pesaing mereka itu menjadi semakin kuat. Rusia dan Cina itu sekarang udah berani melawan secara frontal terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan kebijakan-kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Dan bisa jadi mereka juga berani menantang kebijakan-kebijakan militer Amerika Serikat. Nah, karena sudah seperti itu, maka negara-negara yang lain itu sudah tidak lagi ketakutan terhadap Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat dulu, lu kalau tidak mendukung Israel, lu gak akan diajak dagang sama gue, gitu kan? Nah, kalau dulu ancamannya kayak gitu. Nah, sekarang kalau nggak diajak dagang sama Amerika Serikat ya nggak apa-apa, kita dagangnya sama Cina, sama Rusia, gitu kan? Nah, jadi sesederhana itu. Makanya sekarang ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih pragmatis bahwa Amerika Serikat sekarang sudah tidak lagi memiliki daya tawar sekuat sebelumnya. Ditambah lagi misalkan orang-orang Eropa secara khusus, ketika mereka melakukan konfrontasi diplomatik dengan Rusia, kan mereka yang rugi. Ternyata pasokan gas untuk mereka itu jadi habis gitu. Dan Amerika Serikat nggak bisa ngapa-ngapain pada waktu itu gitu. Nah, jadi maksud saya adalah Rusia sekarang menjadi semakin kuat daya tawarnya, Cina menjadi semakin kuat daya tawarnya, sehingga ancaman-ancaman Amerika Serikat terhadap negara-negara lain untuk menjadi pro terhadap Israel itu sekarang menjadi tidak lagi relevan karena daya tawarnya tidak lagi menjadi besar. Nah, makanya saya yakin sih dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, Palestina merdeka itu tinggal tunggu hari atau tinggal tunggu tahun lah. Saya yakin trennya akan menjadi semakin besar dan Palestina akan merdeka. Tapi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan itu sebenarnya hanya awal mula dari perjuangan yang lebih berat untuk membangun bangsa. Ya, kita doakan semoga teman-teman di Palestina itu bisa membangun bangsanya menjadi lebih baik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.